Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Z, channel YouTube-nya Ojek Online. Di video kali ini saya akan membahas beberapa komentar nih, seperti di segmen sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa komentar yang sudah saya rangkum yang ya buat bahan evaluasi kita sebagai driver. Dan kemudian yang kedua ya buat para customer juga ya, buat edukasi biar tidak terlalu apa ya dibilangnya. Kalau komentar itu ya yang masuk akal aja gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke komentar yang pertama nih ya. Ada bintang 1. Di sini komentarnya, saran saya seluruh Gojek Indonesia harus menyediakan jas hujan untuk penumpang. Jangan seperti saya perjalanan jauh tapi tidak disediakan jas hujan. Saya basah-basahan, laptop saya juga basah dan rusak. Kalau tidak ada perubahan akan saya bintang 1 semua untuk driver meskipun baik atau enggaknya. Sekian. Dan di sini ada notnya yaitu ngebut, nyetirnya membahayakan dan gak fokus atau tidak fokus ya. Jadi di sini si customer posisinya berarti ini kan go ride ya, kehujanan bareng si driver gitu. Cuman dia nggak dikasih jas hujan penumpang masalahnya. Nah di sini komplainan buat sebenarnya ini komplainnya buat pihak aplikator ya. Seluruh Gojek Indonesia harus menyediakan jas hujan untuk penumpang. Nah, di sini yang dari aplikator sendiri yang dibagi itu adalah jas hujan buat driver doang nih. Itu yang jadi masalah ya kan. Jadi para customer juga harus tahu ya. Yang dibagi dari aplikator jas hujannya adalah jas hujan buat driver doang nih. Sementara untuk penumpang itu dari aplikator nggak ngebagi ya, nggak ngasih ataupun nggak mengadakan cicilan atau gimana pun itu pembayarannya ya nggak diadakan gitu untuk penumpang jas hujannya. Jadi kebanyakan para driver makanya inisiatif biasanya itu beli yang kantong plastik yang kayak gitu, yang jas hujan 10.000 itu ataupun yang 15.000 yang ponco-ponco itu yang atas bawah ya kan. Nah itu kebanyakan juga modal sendiri bang ya. Jadi customer perlu tahu untuk driver yang memang menyediakan itu kebanyakan modal sendiri. Dan kalaupun dia memang nggak bawa jas hujan sama sekali ya mungkin stoknya habis atau memang dia kelupaan bawa ya kan kayak gitu ya. Jadi di sini yang saya tangkap adalah imbasnya itu dikenakan semua driver ya. Jadi si customer ini udah terlanjur kecewa banget karena laptopnya basah ya kan. Ya ataupun barang berharganya kayak gitulah ya, basah kan, kena air kayak gitu bisa rusak, kemudian kayak gini lah rugi ya kan. Jadi imbasnya ke semua. Tolong ya buat para driver juga ya, memang kita memang harus modal sedikit ya buat yang narik kayak goret kayak gitu kan. Itu memang harus modal sedikit, yaitu modal buat jas hujan penumpang lah minimal kayak gitu ya. Yang murah-murah juga nggak masalah, yang penting buat ini aja ya, buat syarat lah kalau saya bilang ya, buat minimal buat ada lah kayak gitu. Jadi nggak usah yang mahal-mahal buat jas hujan yang penumpang atau gimana ya. Kalau memang kalian ada rezeki ya boleh lah buat servis pelanggan, dalam artian ngasih pelayanan yang terbaik kayak gitu. Di sini ada bintang 4, helm tidak ada penutupnya, jadi saya sebagai penumpang merasa tidak nyaman. Nah ini simple ya, ini sebenarnya masalah simple ya, helm nggak ada penutupnya. Mungkin yang cetekan gitu ya, itu nggak ada ya kan. Nah di sini merasa nggak aman si customernya. Dalam posisi ini ya untuk driver ya, driver sebenarnya kalau seperti ini kan udah bisa ngira-ngira ya, kalau memang ada polisi ataupun razia kayak gitu pasti biasanya kalau nggak dicetekin aja itu bisa kena razia, apalagi memang nggak ada cetekannya kayak gitu kan, lebih parah lagi ya. Jadi tolong diperbaiki untuk yang memang nggak ada cetekannya daripada kena komplain-komplain yang kayak gini lah gitu ya. Emang sih customer itu kebanyakan cuek kayak gitu ya, cuek. Tapi ini ya ketemu yang kayak gini ya komplain jadinya kan gitu, jadi masalah. Jadi untuk mencegah itu ya lebih baik kalian perbaikilah, servis helm juga banyak kan di pinggir jalan kayak gitu. Oke, next selanjutnya. Di sini ada bintang 1. Saya pesan kopi susu gula aren tapi yang diantar susu gula aren tanpa kopi sama sekali. Saya sangat kecewa.
yang dia pesennya kopi susu gula aren, tapi diantaranya susu gula aren tanpa kopi. Nah, di sini bisa jadi ada 3 faktor nih. Yang pertama, si customer salah pesan ataupun salah nulis di note-nya. Yang kedua, si driver nggak baca note. Dan yang ketiga, si resto salah ngasih. Nah, itu ada 3 poin ya. Di sini ada 3 aspek yang memungkinkan melakukan kesalahan kayak gitu. Nah, di sini mungkin ada sedikit miss di antara ketiganya itu gitu ya. Nah, tapi kalau untuk menyalahkan driver, saya nggak setuju karena si driver ini kebanyakan ya pasti catatan yang ke driver itu biasanya juga masuk ke resto kayak gitu ya kan. Nah, jadi kebanyakan itu kan ketika kita sampai di resto itu biasanya si resto sendiri itu udah ada catatannya kayak gitu kan. Note yang dari customer itu juga masuk ke resto, biasanya seperti itu. Kecuali memang ada note tambahan baru di telepon kayak gitu ya. Jadi kemungkinan ini kalau memang kalian mau nyalakan yang kayak gini ya salahin restonya aja lah ya kan. Bukan apa-apa ya kan. Posisinya kita kan cuma bawain doang sebagai driver ya kan. Kalau memang ada tambahan atau apa baru bisalah kita telepon atau gimana. Tapi kalau posisinya kayak gini saya nggak setuju ya kalau driver yang disalahin kayak gitu. Karena pesanan ataupun apa yang packing kan bagian si restonya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada lagi diturunin tengah jalan nggak sampai tempat tujuan dan saya harus berjalan sejauh 800 meter lagi. Ini lumayan jauh ya, jalannya sekitar 800 meter. 800 meter itu hampir 1 kilometer gitu ya. Ini ada bintang-bintang satunya dan kemudian komentarnya seperti ini. Aduh, ini cukup berat juga ya kan. Karena nurunin di jalan posisi titiknya masih jauh. Nah, tapi kalau dari segi titik itu memang sudah sesuai seperti itu, driver sih nggak masalah nurunin. Tapi kalau titiknya memang benar-benar masih jauh di Google Map, ya ini akan menjadi masalah besar buat kalian kayak gitu. Dan memang kalau banyak sih customer yang seperti ini ya, titiknya sudah sampai tapi minta diantarin lebih jauh lagi kayak gitu. Kadang kan kalau memang 100-200 meter gitu nggak masalah buat driver, tapi kalau udah 800 meter kadang kan kita suka mikir ulang ya kan, apalagi kondisi jalan yang memang sempit, gang sempit atau banyak becek segala macam jalannya kayak gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini ya tinggal si customernya sendiri sebenarnya. Kalau memang si customer yang ngerti dari awal, sebenarnya driver itu mudah ya, gampang ya. Nah, kalau memang dia mau lah istilahnya ngelebihin segala macam yang kayak gitu, tapi pada intinya driver nggak minta ya kayak gitu ya. Nah, tinggal dari customernya sendiri sebenarnya yang jadi masalah. Oke, demikian aja ya sedikit pembahasan kali ini untuk komentar-komentar terbaru nih di bulan Januari dari para driver kita dimanapun berada ya kan. Semoga kedepannya nggak ada customer yang semena-mena kepada para driver, dan juga sebaliknya kita harus lebih teliti dan evaluasi lagi demi demi menjaga pelayanan lah kayak gitu. Oke, terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe nya. Terima kasih, salam satu aspal, bye.